Oke, terima kasih. Baik, saya kembali ucapkan shalom, selamat malam untuk kita semua, baik para jemaat dari Tumoto Pondok Indah maupun para tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat bergabung di Bible Study, ya sebuah program yang dirancang dan dikoordinasi oleh Departemen Bakti Wanita Advent dari Jemaat Tumoto Pondok Indah, BWA ya, BWA Tumoto Pondok Indah, yang mana setiap hari Senin biasanya dilakukan, dan macam-macam ya. Untuk kali ini kita akan Bible Study dengan yang berseri ya, dan pada malam hari ini adalah bagian yang pertama dari seri Trinitas ya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Krista Rumbai yang saat ini melayani di Belanda ya. Puji Tuhan, Pendeta Kristar dapat melayani kita biarpun jauh ya. Tapi puji Tuhan karena teknologi kita dapat dilayani oleh Pendeta Kristar, di mana kita akan membahas bersama tentang Trinitas, suatu topik, sebuah topik yang luar biasa ya. Kita akan belajar tentang Allah kita ya. Wah, ini luar biasa. Kita makhluk ciptaan belajar tentang pencipta kita, yang mana mungkin lebih ditekankan Trinitas ya. Mungkin di luar sana, mungkin saudara-saudara tahu banyak masih ini ya, masih simpang siur ya. Allah kita nih sebenarnya ada berapa sih gitu? Kok ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, atau apakah 2? Mungkin ada yang percaya 2, saya pernah dengar ya. Dan malam hari ini Pendeta Kristar akan memimpin dan membantu kita menjelaskan dari Alkitab ya, dari firman Tuhan mengenai hal ini ya, Trinitas, yang memang setahu saya Trinitas, kata Trinitas kalau tidak salah ya, tidak ada sebenarnya di Alkitab. Nah, tapi bagaimana, apa kira-kira dari Alkitab yang menjelaskan tentang Trinitas ini? Nah, nanti kita akan ikuti bersama-sama. Baiklah, oke. Kembali, selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru bergabung ya, baru masuk di Zoom. Saya lihat tadi ada beberapa. Dan mungkin informasi juga sebelum kita masuk ke sesi Pendeta Kristar, acara Bible Study BWA ini berseri ya, yaitu di tanggal, tunggu sebentar. Jadi pada malam hari ini adalah bagian yang pertama ya dari seri Trinitas, yang nanti kita akan ikuti dari malam hari ini dan juga Senin depan, tanggal 11 dan juga tanggal 18. Jadi ada 3 kali pertemuan kita akan membahas tentang Trinitas di waktu yang sama ya, setiap hari Senin jam 7 malam. Jadi pastikan saudara-saudara hadir ya, karena ini berseri. Sayang sekali kalau ada bolong-bolongnya nih. Jadi supaya bisa kita sama-sama belajar. Dan juga biarpun ini adalah acara BWA, tapi bukan berarti hanya wanita yang boleh hadir, karena memang ini terbuka untuk semuanya ya. Cuman dikoordinasi saja oleh BWA. Jadi laki-laki, perempuan ya, pria dan wanita boleh semuanya hadir ya. Orang tua, anak muda, semuanya boleh hadir. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin kita akan langsung ke Pendeta Kristar, karena tadi mungkin Kameranda sudah membuka dengan doa buka ya. Dan kita juga sudah berdoa dalam hati kita masing-masing. Jadi mungkin untuk waktu dan kesempatan, saya langsung serahkan kepada Pendeta Krista Rumbai. Dipersilakan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Krista atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah berdoa, jadi kita tidak akan berdoa lagi. Jadi pelajaran malam hari ini mengenai Trinitas sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari bersama tahun lalu.
tapi kemudian dimintakan kembali. Sebenarnya saya masih punya utang 1 seri saja, tinggal 1 kali pertemuan. Tapi dihubungi oleh Kak Miranda, katanya karena banyak yang sudah lupa dan bahkan mungkin ada yang belum sempat ikut, sehingga tidak apa-apa kalau diulangi lagi. Sehingga saya dikasih 4 seri, 4 seri untuk 4 kali pertemuan mengenai materi Trinitas ini. Nah, memang kalau kita bicara Trinitas dan kalau kita bicara Bible study atau seminar, ini agak berbeda, bukan agak berbeda, sangat berbeda dengan kalau kita mendengarkan renungan atau firman mengenai Trinitas. Karena artinya yang akan kita dapatkan di sini adalah informasi yang banyak. Kita tidak akan mendapatkan pengalaman spiritual atau tidak akan mendapatkan panggilan-panggilan atau ajakan, tapi lebih kepada pengetahuan atau wawasan kita mengenai Trinitas, kan namanya saja Bible study, sehingga akan diberikan wawasan-wawasan mengenai Trinitas itu sendiri. Dan saya mau katakan begini, bahwa kalau misalnya contoh saya kuliah itu 4 tahun di Unclub, sudah belajar mengenai Trinitas ini selama 4 tahun, kemudian lanjut di jenjang pendidikan berikutnya, lanjut lagi sampai saat ini. Dan saat ini banyak sekali ahli-ahli teologi atau para pendeta, bahkan bukan cuma teologi Kristen, tapi teologi non-Kristen juga mempelajari mengenai doktrin Trinitas ini. Dan sampai saat ini belum ada yang sanggup untuk menjelaskan secara tuntas mengenai doktrin Trinitas ini. Mengapa demikian? Karena tadi Kristus sudah sempat singgung, kita ini ciptaan mau menjelaskan mengenai pencipta. Ini kan aneh sekali ya. Kita bayangkan, kita ini ciptaan, kita mau menjelaskan sang pencipta itu seperti apa. Ini agak sulit bagi kita. Sama seperti begini, misalnya saya hobi menyanyi. Ketika saya melatih orang untuk bernyanyi, maka saya bilang, kalau saya lagi menuntun kalian nada-nada menyanyinya, maka kalian jangan banyak berbicara, jangan saling menggurui satu dengan yang lainnya. Karena otomatis yang lebih tahu menyanyi itu adalah yang melatih. Jadi jangan kalian bicara. Kalau kalian ada pertanyaan, ada yang bingung dengan nada-nada lagu tersebut, maka bertanyalah kepada pelatihnya. Sehingga pelatihnya bisa memberikan petunjuk seperti apa seharusnya nada-nada itu. Nah, ini kita terbalik. Kita semua ini adalah penyanyi. Kita semua adalah penyanyi dan kita mau mencari tahu mengenai pelatih penyanyi tersebut. Bahkan bukan cuma pelatih penyanyi. Ini adalah sang Khalik, sang yang maha kuasa. Sedangkan kita ini yang tidak berkuasa, kita mau menjelaskan tentang Dia. Sehingga mau 4 pertemuan, mau 4 tahun, mau 40 tahun, tetap tidak pernah akan ada kata cukup untuk bisa memahami secara utuh mengenai Allah Trinitas itu sendiri. Sehingga saya sampaikan di awal bahwa, kan ini kan ada 4 sesi ya, jadi kita lebih santai, tidak terlalu terburu-buru. Bahwa Allah Trinitas itu bukanlah Allah yang harus, bukanlah Allah yang merupakan tujuan kita untuk kita capai, untuk kita pahami secara utuh. Tapi Allah Trinitas itu merupakan Allah yang harus kita nikmati prosesnya, kita alami pengalaman kita, sehingga kita bisa memiliki berbagai pengalaman dengan Allah Trinitas itu sendiri. Jadi bukan tujuan yang harus dicapai, tapi itu merupakan proses yang harus kita alami, sehingga kita punya banyak pengalaman dengan Allah Trinitas itu sendiri. Nah, jadi seperti itu pemikiran kita harus paham dulu, sehingga kita tidak terjebak pada, lah kok saya tidak bisa dapatkan kepuasan, saya tidak bisa mengerti ini. Namun bukan berarti bahwa pengetahuan yang kita dapat mengenai Allah Trinitas itu tidak cukup bagi kita untuk beriman kepada Allah. Tidak. Apa yang kita bisa dapatkan, apa yang disajikan kepada kita, itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk beriman kepada Allah Trinitas itu sendiri. Bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara utuh, kemudian kita tidak bisa beriman kepada Allah Trinitas itu sendiri. Karena Allah Trinitas itu bukanlah merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Saya ulangi ini, jadi Allah Trinitas itu bukanlah Allah yang merupakan persoalan yang harus diselesaikan.
tetapi ini merupakan gaya hidup kita. Ini merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah Trinitas itu. Kita sudah agak filosofis ya, baru di awal sudah mulai agak filosofis. Tidak apa-apa, tapi supaya kita bisa punya pemahaman ini. Jadi sekali lagi, Allah Trinitas itu bukan merupakan misteri, bukan merupakan rahasia yang begitu mendesak untuk diungkapkan, bukan juga merupakan problem yang harus di-solve atau puzzle yang harus kita rangkai, tetapi sebuah kenyataan, sebuah realitas yang harus kita dekati dengan iman, dengan cinta, dan dengan kasih kita kepada Allah. Tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tidak bisa dituntaskan secara utuh karena kita ini ada ciptaan. Dan ini bukan berlaku hanya bagi kita agama Kristen. Memangnya ada yang bisa menjelaskan seperti apa misalnya Tuhan di agama-agama lain? Saya pikir tidak ada yang mampu menjelaskan. Sedangkan pawang hujan pun dia tidak bisa jelaskan bagaimana Tuhannya bisa menghentikan hujan. Sehingga ahli BMKG bilang, itu bukan karena Tuhannya pawang hujan, tapi itu karena memang fenomena alam, memang durasi hujannya sudah habis. Ya memang kita tidak bisa menjelaskan Tuhan itu. Ini bukan hanya persoalan bagi agama Kristen, tapi juga adalah persoalan bagi agama-agama lain yang monoteisme, kalau saya bilang, yang percaya kepada Tuhan. Bahkan agama-agama aniteisme pun tidak bisa menjelaskan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural. Karena kita hidup di dunia metafisika atau dunia logika yang ada saat ini. Dan kita manusia punya keterbatasan. Boleh Krista baca dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi hal-hal yang tertulis pada kita saat ini, hal-hal yang dinyatakan kepada kita saat ini di dunia, representasi Allah Trinitas yang disajikan kepada kita saat ini di dunia, itu adalah bagi kita dan bagi anak cucu kita dan juga bagi keturunan kita. Dengan kata lain, saya mau sampaikan bahwa apa yang kita miliki sekarang, Alkitab yang kita miliki sekarang, berbagai referensi-referensi yang kita miliki sekarang, yang kita punya, yang kita pegang sekarang, itu memang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa mengetahui, untuk kita bisa dapat mengalami bagaimana pengalaman Allah Trinitas itu sendiri. Dan apa yang tidak ada dalam Alkitab, apa yang tidak dinyatakan dalam realitas kehidupan kita, ya itu memang bukan bagian kita sebagai manusia. Jadi itu yang menjadi batasan bagi kita manusia dalam mengalami pengalaman Allah Trinitas itu sendiri. Jadi batasannya jelas, bahwa apa yang ada, ya itulah bagi kita. Nggak usah lagi kita mau tanya, apakah di surga ada toilet? Kan nggak mungkin kita mau tanya di surga ada toilet atau tidak. Atau nggak, mungkin pertanyaan lain, apakah Allah Bapa itu punya istri di surga? Ataukah kita akan tanya, apakah Allah Roh Kudus itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Ada nggak yang tahu jenis kelamin dari Allah Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Ini saya tanya serius, ada nggak yang tahu? Sambil saya tutup jendela sebentar. Allah Bapa. Kalau di Alkitab kan He ya, tapi He kan Ada yang tahu jenis kelamin Allah Roh Kudus? Oh, Roh Kudus. Nah, loh, kalau Allah Bapa dipanggil Bapa laki. Ya. Ada yang tahu. Ini bukan doktrin Advent ya, bukan doktrin Advent. Tapi kalau kita baca artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang terbaru,
banyak para ahli Alkitab mereka berargumentasi, mereka mengatakan bahwa Allah Roh Kudus itu dia gendernya adalah feminin, dia perempuan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris Roh Kudus itu kan kita tidak bisa tulis kata it, karena kalau it itu kan kata benda, sedangkan kita meyakini bahwa Allah itu adalah subjeknya orang ya, person, punya personifikasi, punya personalitas. Sehingga tidak bisa ditulis kata it. Sehingga Roh Kudus itu ditulis dengan kata she, tidak dengan kata he. Nah, tapi ini bukan doktrin Advent ya, dan di Alkitab juga tidak ada. Artinya, memangnya kalau Allah Roh Kudus itu laki-laki atau perempuan, apakah ada hubungan dengan keselamatan kita? Memangnya kalau dia perempuan kita nggak akan selamat. Memangnya kalau dia perempuan, saya sebagai laki-laki terhina. Kan tidak ada hubungannya. Itulah sebabnya batasan kita adalah Ulangan pasal 29 ayat 29, bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita punya itu, ya itulah yang untuk kita. Bukan berarti kita tidak bisa mempertanyakan apa yang tidak ada yang disajikan kepada kita, tapi apakah yang kita tanyakan itu bisa punya pengalaman keselamatan bagi kita, ada hubungan dengan pengalaman kerohanian kita dalam mempelajari Allah Trinitas itu. Maka bagi saya berlebihan sekali kalau sampai kita mau tanya, jadi Allah Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Kemudian kalau tadi misalnya ya, Kak Miranda bilang kalau Allah Bapa itu jelas sekali bahwa dia adalah laki-laki. Ya, tapi kalau baca komentar-komentar Alkitab, kenapa disebutkan Allah Bapa, tidak disebutkan Allah Ibu? Ada yang tahu tidak? Ya, tadi kan Krista udah bilang ya, kita lebih ke sharing. Dan ini saya sudah ingatkan dari awal, kita tidak berbicara mengenai pengalaman pietis atau pengalaman kerohanian, tapi kita berbicara ilmunya, kita bicara teologinya yang kita bicara. Kalau di khotbah kita tidak bisa bicara begini, tapi kalau Bible study, ya inilah tempatnya kita berbicara seperti ini. Kenapa disebutkan Allah Bapa, tidak disebutkan Allah Ibu? Ya, jadi begini. Ini juga tidak ada dalam Alkitab, dan ini bukan doktrin Advent. Ini doktrin yang liar, doktrin liar. Tapi kita perlu tahu sehingga bisa menjadi pembanding bagi kita ketika kita coba untuk memahami doktrin Trinitas, ketika kita coba untuk mendekati doktrin Trinitas itu sendiri. Kita ingat bahwa agama Kristen ini merupakan tradisi dari orang-orang Ibrani dan tradisi dari orang-orang Yahudi. Agama Kristen ini dia berkembang, Yesus itu kan dia orang Timur Tengah, Judaisme, kemudian ada hubungan dengan Hebrew, orang-orang Ibrani. Maka tradisi di Timur Tengah itu adalah sistemnya adalah patriark, yaitu seorang laki-laki itu punya kekuasaan yang sangat-sangat kuat, punya kekuasaan yang sangat-sangat tinggi. Mengapa tidak ada murid Yesus yang perempuan, semuanya laki-laki? Kalau sampai itu terjadi sekarang, mungkin sudah diprotes emansipasi wanita ini. Kenapa muridnya semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan? Sehingga para ahli Alkitab, yang menurut saya juga tidak ada signifikansinya untuk kita pelajari, mereka berpendapat bahwa sehingga konotasi yang digunakan Allah Bapa itu ya Bapa laki-laki. Seperti itu. Sedangkan Roh Kudus itu sendiri yang notabene disejajarkan, dianggap merupakan oknum kealahan yang bekerja untuk kita saat ini. Allah Bapa kan katanya perjanjian lama, Allah Anak itu perjanjian baru, sedangkan Roh Kudus itu bagi kita umat di akhir zaman lebih terbuka sehingga diterjemahkan sebagai perempuan. Oke, itu tadi hanya contoh. Inti yang saya mau sampaikan adalah bahwa Ulangan pasal 29 ayat 29 ini merupakan garis kita dalam mendekati Allah Trinitas itu. Apa yang sudah ada, apa yang ditampilkan, apa yang diberikan dalam Alkitab, pengalaman-pengalaman apa yang diberikan itu untuk kita. Selebihnya itu adalah misteri bagi Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendekati Allah Trinitas itu? Bagaimana caranya kita bisa memiliki pengalaman dengan Allah Trinitas itu sendiri? Bagaimana kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman tersebut? Nah, ada banyak cara kalau dalam teologi, ada banyak cara untuk mendekati Allah tersebut. Misalnya, kita mendekati Allah Trinitas itu, kita mencoba memahami, mencari pengalaman Allah Trinitas itu melalui
sejarah. Kita bisa mempelajari Allah melalui sejarah. Bisa juga kita mempelajari mengenai Allah Trinitas itu melalui pendekatan etika namanya, atau pendekatan iman Kristen, atau ini namanya rutenya, jalan ini namanya rute praksis atau rute praktis. Jadi kita mempelajari itu secara apa istilahnya? Ini kalau dalam bahasa Latinnya ortopraksis. Jadi mempelajari berdasarkan pengalaman-pengalaman koren kita. Jadi segala sesuatu itu dirohanikan. Segala sesuatu dirohanikan. Misalnya begini. Ketika kita bertanya begini. Bagaimana mungkin Yunus itu bisa ditelan oleh ikan besar dalam kitab Yunus? Ketika hal ini ditanyakan, kalau kita menggunakan pendekatan praksis atau pendekatan etis, maka kita akan mengatakan itu adalah rahasia Tuhan seutuhnya. Kita harus terima dengan iman, kita harus terima dengan iman percaya. Ya sudah selesai. Sama dengan sekarang, kalau kita bertanya, bagaimana mungkin Allah itu satu tapi tiga atau tiga tapi satu? Kalau kita mau jawaban cepat, kalau kita mau jawaban yang super duper cepat, maka saya akan mengatakan seperti tadi. Itu adalah misteri ilahi dan kita tidak boleh mendekatinya, kita terima dengan iman. Maka selesai sudah. Kita bisa langsung tutup, kita langsung bisa live group. Itu kalau pendekatan praksis, pendekatan iman. Jadi kalau dalam Bible study seperti ini, untuk case-case teologi yang lain, kita tidak bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Kalau dalam khotbah kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Tapi kalau untuk menjawab bagaimana caranya kita bisa mengalami pengalaman Allah Trinitas, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau pendekatan ortodoksi. Jadi pendekatannya adalah kita mempelajari secara alkitabiah, mempelajari secara doktrin, kita membuka catatan sejarah, kita membuka argumen-argumen teologi, kita membuka bahasa aslinya, sehingga kita dapat memahami secara doktrinal. Dan yang akan kita pelajari di semalam ini, tapi malam ini baru pendahuluan ya, kita belum akan masuk. Malam ini kita baru pendahuluan. Di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah pendekatan doktrinal. Jadi ayat-ayatnya akan kita gali, bahasa aslinya akan kita coba pelajari, namun tentu saja sesuai dengan kapasitas kita. Karena kita ini kan bukan mau jadi sarjana teologi ya, tapi tujuan kita adalah supaya kita bisa punya pengalaman rohani dengan Tuhan sehubungan dengan doktrin Trinitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa doktrin Trinitas ini sepertinya amat-amat maha penting? Bahkan kalau kita membuka dalam kitab Kejadian pasal 1, sudah dimulai dengan ciri-ciri atau sudah dimulai dengan bau-bau Trinitas. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Krista boleh baca lagi, Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, sorry, dari ayat 26. Oh. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, ketika kita memulai membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 1, maka kita sudah diperhadapkan dengan gagasan mengenai Trinitas. Kalau kita baca baik-baik dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan. Baiklah kita, dia tidak bilang di situ, baiklah saya, ataupun aku pun menjadikan. Tapi dia sudah mulai dengan baiklah kita. Ini kan jamak kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Jadi bentuknya bukan tunggal, tapi ada lebih dari satu. Kalau bahasa Manado bilang kita, ya kita itu kita satu. Itu kalau bahasa Manado. Kalau orang Makassar bilang kita itu artinya Anda. Itu kalau orang Makassar.
Tapi kalau bahasa Indonesia, dan kalau kita buka juga dalam bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, maka kata kita di sini itu adalah ehad. Artinya adalah jamak. Lebih dari satu. Itu kita sudah mulai dengan itu, maka kita sudah, loh, kok Tuhan bilang, baiklah kita, berarti Tuhan itu bukan cuma satu ya. Sudah dimulai dengan itu. Kemudian bahkan bukan cuma pasal pertama, bahkan ayat pertama pun, pelajaran sekolah sahabat kita kan belajar sekolah sahabat tentang penciptaan ya. Coba mungkin Krista boleh baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Kalau bahasa Ibraninya, ya mohon maaf ya saya pakai bahasa Inggris, bahasa Ibrani namanya kita Bible study memang. Kalau di khotbah kita tidak akan seperti ini. Bereshit bara Elohim et hasamaim haaretz. Jadi artinya begini. Dari mulanya ini penegasan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ada penegasan di sana, ada imperatif di sana bahwa paling awal Alkitab ini dimulai, alam semesta dimulai ini sudah dimulai dengan Allah. Sudah dimulai kalau bahasa Ibraninya Elohim. Sudah dimulai dengan Allah Elohim itu sendiri. Kemudian ayat yang kedua, boleh baca ayat yang kedua, Krista? Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat kedua kita sudah mulai tambah dibingungkan. Ayat pertama dia bilang pada mulanya Allah Elohim itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat kedua pada waktu itu roh Allah melayang-layang. Sudah ada dua kali di sini. Ada Elohim, ada roh Allah, ada the Spirit of God. Kalau bahasa Inggrisnya the Spirit of God, itu yang kita pahami sebagai the Holy Spirit. Kemudian ayat yang ketiga, boleh Krista? 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang ketiga, dia bilang, berfirmanlah Allah. Siapa firman itu? Ada yang tahu siapa firman itu? Yohanes pasal 1 ayat 1. Boleh cepat-cepat dibaca? Saya jam 8. Ada kelas, saya lupa bilang lagi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu yang kita ketahui nanti kalau kita pelajari di pelajaran lain. Sang firman itu, sang logos, kalau bahasa Grekanya, itu adalah Kristus atau anak Allah itu sendiri. Ya, kita lihat ya. Ayat pertama dia sudah bicara Elohim. Ayat yang kedua dia sudah bicara roh Allah. Ayat yang ketiga dia sudah berbicara sang firman. Logos itu sendiri yang di Yohanes 1 ayat 1. Kemudian ayat 26 dia sudah bilang, marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita menjadikan manusia. Kita ketika membaca Alkitab sudah dimulai dengan gagasan konsep mengenai Allah yang satu atau tiga atau satu, atau yang kita sebut dengan Allah Trinitas. Baru kita mulai membaca ini. Kita sudah dipertemukan dengan konsep ini. Dan tadi Krista sempat singgung juga di pendahuluan, saya sudah juga sempat bahas itu di tahun lalu, bahwa kata Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk menemukan kata Trinitas dalam Alkitab? Kata Trinitas tidak ada. Kata Tritunggal tidak ada. Sekarang saya mau tanya, apakah kata Alkitab itu ada dalam Alkitab? Apakah kata otak itu ada dalam Alkitab? Karena kata otak tidak ada dalam Alkitab, maka saya tidak percaya Tante Vilma punya otak. Kan tidak begitu, kan? Karena Ellen White itu tidak ada dalam Alkitab, maka Krista tidak akan pernah percaya kalau ada Ellen White. Karena kata iPhone Pro Max 13 tidak ada dalam Alkitab, jadi saya tidak pernah percaya kalau Apple itu bisa menciptakan iPhone Pro 13. Saya tidak akan percaya. Karena kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, jadi saya tidak percaya
Allah Trinitas itu, Allah Tritunggal itu. Tidak demikian logikanya. Jadi kalau kita dipertemukan dengan orang yang bertanyakan, lah, kan kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Iya, tidak ada, itu betul. Tapi bukan berarti karena tidak ada, kemudian kita tidak percaya. Kata jantung itu, saya tidak tahu jantung ini ada atau tidak dalam Alkitab. Atau kata nasi jaha itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi saya tidak pernah percaya orang Manado kalau bisa bikin nasi jaha. Enggak begitu. Tidak semua harus dituliskan di dalam Alkitab. Lagi pula, kenapa kata Trinitas itu tidak ada? Ini kita jawab nanti di pertemuan. Kita akan jawab di pertemuan berikut. Namun gagasan yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita membuka Alkitab kita, maka kita sudah diperhadapkan Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 26, sudah dipertemukan dengan konsep mengenai sepertinya Allah itu kok tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Sepertinya demikian. Sehingga kita ada satu kerinduan untuk coba, saya mau alami, saya mau mencoba mendekati Allah ini seperti apa sih dengan cinta kasih kita. Sehingga saya mau sampaikan begini. Trinitas ini, doktrin Tritunggal ini merupakan inti dari iman Kristen. Ini bukan hanya ajaran gereja Masih Advent hari ke-7, tapi ini adalah ajaran Alkitab. Bukan semata-mata karena dia muncul di awal Alkitab, bukan semata-mata karena alasan itu, tetapi karena fondasi iman Kristen itu dibangun atas dasar iman kepada Tuhan yang Trinitas, Allah yang Trinitas itu. Doktrin keselamatan dibangun di atas doktrin Trinitas. Doktrin hari Sabat, pelajaran sekolah Sabat lagi nih. Doktrin hari Sabat dibangun di atas dasar apa? Ada yang bisa bantu saya? Apa inti utama dari Sabat itu sendiri? Barusan ini barusan pelajaran sekolah Sabat barusan. Apa inti utama dari doktrin hari Sabat itu sendiri? Penciptaan. Jadi ketika kita merayakan Sabat itu, ketika kita selebrasi hari Sabat itu, maka kita ini manusia, kita mengingat kembali Allah itu sebagai pencipta. Allah yang mana yang menciptakan itu? Allah yang seperti apa yang menciptakan itu? Maka dia akan berhubungan lagi kembali dengan Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang ke-26. Kalau sampai doktrin Trinitas kita ini tidak kuat, maka dengan doktrin Sabat pun akan hancur lebur semuanya. Karena dia berhubungan satu dengan yang lain. Jadi ini merupakan dasar yang paling kuat bagi kita. Doktrin keselamatan dibangun di atas apa? Doktrin keselamatan. Siapa yang merupakan center of the salvation itu sendiri? Itu adalah Yesus Kristus. Kalau sampai kita tidak mempercayai Yesus itu sebagai bagian dari Allah Trinitas itu, maka hancur juga iman Kristen kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita buat apa kita setia, kita tetap tidak akan diselamatkan. Karena bagaimana mungkin manusia itu bisa menyelamatkan manusia? Seorang karyawan biasa tidak dapat menyelamatkan karyawan yang lainnya. Seorang karyawan biasa hanya bisa diselamatkan oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Kita tidak bisa saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita tidak meyakini, kita tidak mengalami doktrin Trinitas ini, maka itu artinya bahwa ya kita juga tidak ada guna dengan keselamatan ini, karena siapa yang akan menyelamatkan kita? Maka doktrin Sabat itu akan hancur. Maka doktrin keselamatan itu juga akan hancur. Dan doktrin-doktrin lainnya itu semuanya akan mengikuti. Sehingga pusat dari iman Kristen itu adalah Allah Trinitas. Doktrin Trinitas. Yang berdiri berjajar dengan doktrin Trinitas itu adalah doktrin Kristologi atau doktrin mengenai Kristus itu sendiri. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
dia saling berdampingan, berhimpit-himpitan, tapi kalau mau dijelaskan harus dijelaskan secara terpisah, tapi tetap merujuk kepada satu dengan yang lainnya. Karena kalau doktrin, saya keluar sedikit ya, kalau kita bicara doktrin kristologi, aduh, saya sementara mengajar kristologi, saya mengajar kristologi, tapi bukan di kampus Advent, di kampus non-Advent, di aliran karismatik. Ada 7 paling tidak, itu paling sedikit, mengenai pandangan mengenai Kristus itu sendiri. Ada yang menganggap Kristus itu diciptakan oleh Allah Bapa, ada yang menganggap Kristus itu keluar dari Roh Kudus, ada yang menganggap Kristus itu sebagai oknum lebih rendah dari Allah Bapa, namun lebih tinggi daripada malaikat. Ada yang menganggap Yesus Kristus itu sebagai manusia biasa. Oh, ini perbincangannya sudah sangat panjang. Dan kalau itu saja kita tidak kuat, maka itu juga berhubungan juga dengan doktrin Trinitas. Sehingga inti yang saya mau sampaikan bahwa doktrin Trinitas itu, dan diikuti juga dengan doktrin kristologi, doktrin mengenai Kristus, tapi saya tidak mau singgung itu, saya hanya bicara doktrin Trinitas, itu merupakan inti dari iman Kristen. Di awal kitab Kejadian sudah dipaparkan sedemikian rupa. Dan doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang sulit untuk kita mengerti, tapi bisa kita dekati. Kenapa saya bilang sulit untuk dimengerti? Allah itu, kalau dalam bahasa Inggris ada yang tahu Allah, saya sudah ke step berikutnya. Ada yang tahu ya, kita diskusi saja ya. Kak Miranda tahu Allah itu kalau bahasa Inggrisnya apa di Alkitab, kata Allah. Kalau Kristus itu, kalau Roh Kudus itu Holy Spirit. Kalau Allah, bahasa God. Inggrisnya God. God and Son. ya. Jadi Allah itu God dalam bahasa Inggris. Tapi kita harus ingat bahwa Allah itu kalau di dalam bahasa Inggris, kalau dia pakai huruf kecil, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dewa-dewa. Ya. Jadi bukan cuma Allah. Nah, itulah sebabnya kami tadi malam kami ada rapat majelis di jemaat, kemudian ada salah satu anggota majelis bertanya, Pak Pendeta, itu gimana ya hubungan kita dengan saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita di Muslim, yang ada perbincangan mengenai apakah kita tidak pantas menggunakan kata Allah. Ya, saya pikir sih itu isu yang lama, tapi bukan itu poinnya. Jadi Allah itu dalam bahasa Inggris kan dia God, Kalau Tuhan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, the Lord. Tuhan itu kalau kita lihat di Alkitab, kan ada tulisan Allah, kalau kita lihat di Alkitab, ada Allah itu yang huruf A-nya A besar, itu artinya adalah ya Allah Tuhan kita. Tapi ada juga tulis Allah atau ilah, dibedakan di ejaan lama jadi ilah. Tapi ada juga tulisan Tuhan, kalau Tuhan itu hurufnya besar semua, T-U-H-A-N, boleh lihat di Alkitab, itu huruf besar semua tulisnya Tuhan. Itu kalau bahasa Inggrisnya the Lord. Kalau dalam bahasa Ibrani itulah yang kita kenal dengan Yahweh. Yahweh ini kalau dalam konsonan bahasa Ibrani dan dalam tradisi orang Ibrani, Yahweh ini adalah tetragrammaton, artinya sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang tidak bisa sembarangan orang mendekati. Jadi orang Ibrani tidak boleh sembarangan menyebutkan Yahweh, tidak boleh sembarangan. Itulah sebabnya diberikan penamaan lain mengenai Allah Bapa ini. Sehingga Allah itu yang kita kenal kalau dalam orang Ibrani itu mengenal Yahweh itu yaitu yang amat maha suci, yaitu Yahweh, tetragrammaton namanya. Sehingga ada penyebutan lain bagi Allah itu, bagi Tuhan itu, yaitu Adonai, El Gibor, kemudian El Shaddai, kemudian Elohim, dan istilah itu sebenarnya lebih menunjukkan kepada istilah. Jadi mungkin begini ya, kalau saya berikan contoh, mohon maaf kalau contoh saya keliru. Saya itu Kristar. Kalau di rumah mungkin, misalnya contoh, Tante Doli panggil saya Kristar. Anak saya panggil saya Dedi.
Kemudian kalau saya di gereja mungkin saya dipanggil pendeta. Kalau saya mungkin di kampus saya dipanggil sir. Ya, tapi kan tetap saya aja kan. Nah, kalau Elohim itu menggambarkan Allah yang perkasa. Adonai itu melambangkan Allah yang ada istilah-istilahnya, istilah-istilah semua. Mengapa ada istilah-istilah itu? Karena orang Ibrani tidak bisa sembarangan menyebutkan kata Yahweh itu sendiri. Itu tidak bisa sembarangan. Itulah sebabnya ketika kita berbicara doktrin Trinitas, doktrin Allah itu, Allah yang Trinitas, kita juga tidak boleh sembarangan sebenarnya. Itu sebabnya di awal saya katakan, doktrin Trinitas itu bukan tujuan yang akan kita capai, tapi itu merupakan pengalaman kehidupan rohani yang akan kita nikmati, yang akan kita dekati. Itu adalah pengalaman kita. Kita mendekatinya dengan cinta kasih, kita mendekatinya dengan ketulusan kepada Tuhan. Kita mau mengalami pengalaman itu. Sesuatu yang harus dialami, itu merupakan proses. Itu merupakan proses. Tidak bisa sembarangan kita mendekati Allah itu seenak-enak perut kita, mau sembarangan. Saya lupa ya, kalau seingat saya pernah kasih contoh tahun lalu, saya buat penelitian dengan teman-teman di Minahasa, karena kita ini gereja Tumoto ya, jadi saya kasih contoh aja Minahasa, orang Minahasa. Jadi di Indonesia ini sudah diakui ada satu kelompok agama yang lain. Ini yang isu yang lagi rame ya, isu yang lagi rame yaitu pawang hujan. Mereka adalah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mereka itu adalah agama-agama pribumi, agama-agama asli yang ada di Indonesia. Mereka ini agama-agama asli Indonesia, di luar Kristen, di luar Islam, di luar Hindu, di luar Buddha. Mereka adalah agama-agama asli. Di Jawa ada, saya lupa, apa yang di Sunda itu Sunda Kawitan ya. Kemudian di Kalimantan ada, kemudian di Papua ada, di Sumatera ada. Kalau di Minahasa juga banyak. Di Manado itu di Minahasa ada namanya agama Malesung, ada Malondong Roror, macam-macam mereka. Kemudian saya pernah berbincang dengan salah satu waliannya. Walian itu adalah pendeta adat atau pemimpin ritual. Boleh nanti ditanya di bagian diskusi, Kak Miranda ya. Ada pertanyaan mengenai agama-agama itu. Saya berbincang dengan salah satu walian. Walian itu, ini orang Minahasa ya. Mungkin ada Pak Adi dari Jawa, karena kita komunitas tambah pengetahuan. Dia bilang begini, kalau di agama suku kami di Minahasa itu, untuk bisa beribadah itu kepada Sang Kali, kepada Opo Empung, itu hanya dilakukan 1 bulan 1 kali. Tiap purnama, maka mereka akan melakukan ritual ibadah kepada Tuhan mereka, Tuhan versi mereka, kepada Tuhan versi mereka. Jadi mereka menyebutkan nama Kali itu, nama Allah mereka itu 1 bulan hanya 1 kali. Saya bilang, kenapa demikian? Karena Sang Pencipta itu, Kalik itu bagi kami sangat-sangat sakral, sangat-sangat suci, sehingga tidak bisa sembarangan bisa didekati. 1 bulan 1 kali. Tidak senak perut kita bisa bicara-bicara sesuka hati kita. Nah, ini mungkin yang bisa saya gambarkan, bahwa konsep ketuhanan, konsep kealahan orang Ibrani itu sangat sakral. Mereka tidak sembarangan menyebutkan nama Tuhan Yahweh itu, sehingga ada pendekatan-pendekatan lain untuk menyebutkan nama Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita memiliki Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan ciri-cirinya sudah terlihat. Baru kita memulai di Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan ayat 26. Kita tidak bisa jelaskan secara lengkap, kita bisa dekati, tapi pendekatan yang kita dekati itu dengan cinta dan kasih, maka itu cukup bagi kita, bahkan jauh lebih dari cukup bagi kita untuk mengimani bahwa kita punya Tuhan, kita punya Pencipta, kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita alami pengalaman-pengalaman kerohaniannya. Apakah Allah Trinitas itu tidak bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya, sangat bisa diimani. Apa yang tidak terjawab, Ulangan pasal 26 ayat 29, itu bukan merupakan bagian kita. Tapi apa yang diberikan kepada kita itu bisa kita terima dan bisa kita imani. Apakah bisa dijawab secara tuntas? Tidak bisa kita jawab secara tuntas. Karena
Kalau Allah itu bisa dijawab dan dijelaskan secara tuntas, maka dia bukanlah Allah. Kalau sudah bisa dijawab semua tentang Allah, ya dia sudah bukan Allah dong. Kalau penyanyi lebih jago dari pelatihnya, berarti pelatih itu bukan lagi pelatih, dia sama juga dengan penyanyi biasa. Karena yang dilatih juga sudah lebih jago dari pelatihnya. Jadi dia tidak bisa disebutkan pelatih lagi. Kalau kita ini ciptaan, kita bisa jelaskan sang pencipta itu secara rinci, maka dia bukan lagi pencipta, dia bukan lagi Allah. Tidak ada lagi misteri yang tersembunyi, sudah bisa kita jelaskan semua. Jadi mari kita dekati Tuhan Trinitas itu, Allah Trinitas itu dengan cinta kasih. Kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Allah Trinitas itu memang sangat misterius, tetapi apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa pahami, itu lebih dari cukup bagi kita untuk mengalami cinta kasih dari Allah Trinitas itu. Saya pas jam 8, tapi saya masih bisa molor sedikit. 5 menit lagi masih bisa seperti ini. Ada yang mau bertanya mungkin, atau ada kasih tambahan? Silakan. Kak Miranda ya tadi ya? Jadi mau ditanya Kak Miranda? Enggak, itu sih yang lain aja dulu, yang lebih ke Roh Kudusnya. Roh Kudus Trinitas dan lain-lain itu. Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Mungkin mau disimpan buat minggu depan, karena ini kan masih pendahuluan ya. Oke. Mungkin sekitar 5 menit ke depan, kalau saudara-saudara mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Apakah ada? Jadi tahap ini, tahap awal, jelas ya, ada 3. Itu tadi udah jelas ya, untuk kita semua ya. Tadi soalnya kan di awal Krista juga. Ini soalnya ada pendeta Kristar, oke. Sekarang Krista sudah sampaikan kan tadi, bahkan ada yang percaya 2 ya. Sama sih di ayat itu kan kita ya, penciptaan di kejadian itu ya, tapi di sini udah ada 3. Bisa kita bilang 3 oknum pendeta Kristar? Atau biasa didengar 3 pribadi? Ya, kita bermasalah dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dibilang tiga oknum, 3 kepribadian, atau kita mau bilang ada 3 fisik yang berbeda. Yang bisa kita katakan itu adalah Allah itu adalah 1 tapi 3. Seperti itu. Itu mungkin jawaban singkatnya. Kemudian kalau saya mau komentari yang tadi mengenai ada yang percaya cuma 2, ya itu fenomena itu memang banyak di gereja Kristen ya, bukan hanya sekarang, sudah bahkan dari berabad-abad yang lalu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai bagian dari Trinitas, ada juga yang tidak percaya Roh Kudus itu sebagai bagian dari Trinitas. Kalau khusus untuk kita di gereja Advent, diskusi yang banyak berkembang adalah menolak Roh Kudus itu sebagai bagian dari Trinitas. Jadi dia menolak Roh Kudus sebagai bagian dari Trinitas. Kalau yang menolak Yesus sebagai bagian dari Trinitas, mungkin itu diskusi di gereja lain. Misalnya saudara-saudara kita di gereja Saksi Yehova ya. Jadi mereka menolak Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas itu sendiri. Kalau di gereja Advent yang menjadi percakapan, yang menjadi perbincangan adalah mengenai Trinitas itu dihubungkan juga dengan tulisan Roh Nubuat atau tulisan Ellen White. Ada banyak argumentasi. Saya belum pernah bertemu langsung dengan saudara-saudara kita di gereja Advent yang punya pemahaman mengenai penolakan terhadap Roh Kudus sebagai bagian dari Allah Trinitas. Dan saya sangat senang kalau bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di Advent. Saya bicara yang Advent ya, yang memiliki pemahaman dalam pembelajarannya mengenai Trinitas ini bahwa Roh Kudus itu bukan bagian dari kealahan. Kenapa saya punya ketertarikan ini? Ya karena memang saat ini karena saya lagi kuliah, kebetulan penelitian saya tentang Roh Kudus.
Bukan mengenai Trinitas, tapi mengenai Roh Kudus. Dan boleh saudara-saudara bayangkan, untuk bisa selesai pendidikan saya ini bisa 5-6 tahun hanya untuk membahas Roh Kudus. Apalagi mau bahas Trinitas. Padahal Roh Kudus ini bagian dari Trinitas, dan Roh Kudus ini sudah dipelajari dari sejak S1. Kalau mau di total sudah 15 tahun, belum selesai-selesai, hanya untuk Roh Kudus. Nanti kalau umur panjang setelah Roh Kudus mau belajar lagi mengenai Kristus. Habis Kristus belajar lagi mengenai Bapa. Habis Bapa baru mau belajar lagi mengenai panjang sekali. Makanya itu saya bilang bahwa Allah Trinitas ini bukan tujuan yang harus dicapai, tapi ini merupakan proses yang harus kita nikmati sebagai umat Tuhan. Dan kalau boleh saya sampaikan kesaksian pribadi, saya masih punya 2 menit. Dulu waktu ambil S1 di Unclave, ada salah satu dosen teologi disampaikan begini kepada kami, bahwa kalian yang tidak punya iman yang cukup kuat, lebih baik jangan terlalu banyak belajar teologi, atau maksudnya mau ambil S2 atau mau ambil S3. Nanti ini kata dosen saya, dia bilang, mau tak isi tai ayam itu otak. Karena bisa masuk racun katanya kalau kita salah-salah belajar. Kalau kita salah-salah belajar. Dan memang pada waktu pengalaman, ini pengalaman akademik ya, bukan pengalaman rohani, tapi pengalaman akademik. Dalam pengalaman akademik belajar, waduh, itu iman itu rasa-rasa bisa goyang. Sepertinya, waduh, kok ini tidak bisa dijelaskan Trinitas ini seperti ini. Tapi menurut pengalaman yang setelah berlalu pengalaman itu, maka saya bisa simpulkan, semakin kita belajar Alkitab, maka semakin Allah akan mengkonfirmasi kebenarannya itu sendiri. Dan sekarang, saya sebagai orang Kristen, saya sangat percaya iman yang saya imani ini, dan saya sangat senang kalau bisa membantu ada saudara-saudara yang masih belum terlalu paham mengenai kebenaran ini. Memang tidak akan puas sepuas-puasnya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Itu sebabnya saya sampaikan, kalau saya bisa bertemu juga dengan saudara-saudara yang di kita di Advent, yang sedang belajar mengenai Roh Kudus, dan punya kecenderungan untuk mempertanyakan Roh Kudus, saya sangat senang. Karena memang itu juga yang menjadi yang sedang saya pelajari. Jadi kita bisa sama-sama sharing, tukar pikiran. Saya pikir sudah lewat 5 menit. Pastor, boleh saya nanya ya? Atas kesempatannya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Pastor, boleh saya nanya? Ya, silakan Tante Lita, mau bertanya atau Lalu Trinitas ya. Lalu fungsinya malaikat di mana tuh? Dan bagaimana tindakannya terhadap kaitannya dengan manusia? Terima kasih, Pastor. Oke, pendeta, silakan. Ya, terima kasih Tante Lita. Senang sekali, ini memang topik yang lain. Kira-kira boleh saya jawab minggu depan supaya Tante Lita bisa datang lagi. Oke. Saya akan datang ya pasti. Baik. Ya Tante, jadi datang lagi. Kita keep ya mengenai malaikat ya. Malaikat. Ya, jadi hutangnya pendeta ya. Mungkin di awal bisa jawab nanti pertanyaan Tante Lita dulu. Oke, baik. Mungkin karena pendeta Kristar ada acara yang lain ya. Dari ini ya studinya ya, jadi tidak bisa kita harus akhiri ya sesi kita pada malam hari ini di sini. Tapi puji Tuhan, terima kasih pendeta Kristar untuk pelayanannya, untuk firman yang sudah disampaikan. Untuk sesi yang pertama dari Trinitas ini, mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu ya malam hari ini. Saya yakin banyak sih sebenarnya kita belajar ya tentang bagaimana cara pandang kita mengenai doktrin Trinitas ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Baiklah, mungkin untuk doa tutup untuk kita menutup sesi kita pada malam hari ini. Apakah pendeta Kristar memungkinkan atau kita bisa minta bantuan yang lain mungkin? Saya berdoa kalau diizinkan. Terima kasih. Ya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, Engkau mau hadir bersama dengan kami, Engkau mau memberi hikmat dari surga, sehingga kami dapat mempelajari misteri ilahi mengenai Allah Trinitas. Bapa di surga, ajarlah kami Tuhan untuk mendekati doktrin ini dengan cinta kasih. Ajarlah kami untuk menikmati proses pengalaman hidup yang kami bersama dengan Allah Tritunggal ini Tuhan.
Bapa di surga, berikan hikmat bagi kami, memberkati semua anggota jemaat maupun partisipan yang hadir dalam Zoom ini, agar kiranya berkat dari surga senantiasa boleh menjadi bagian kami semua. Segala persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan kami, Tuhan Engkau memberkati, Engkau membukakan jalan sehingga kami boleh tetap setia dengan Engkau. Memberkati kehidupan kami selanjutnya, berkati peristirahatan kami malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Mohon izin. Kristar. Tuhan berkati. Ya, silakan pendeta. Liv. Oke, baik. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih ya juga kepada saudara-saudara semua yang sudah hadir malam ini. Pastikan Senin depan hadir kembali di jam yang sama ya, jam 7 malam. Mudah-mudahan kita bisa hadir lebih cepat ya. Jadi kalau bisa saudara-saudara kita hadir on time ya, supaya kita bisa mulai juga on time. Kita punya sesi lebih banyak lagi bersama Pendeta Kristar, bisa tanya jawab lagi lebih panjang ya. Jadi jam 7 malam pastikan sudah hadir ya, sebelum jam 7 supaya kita bisa mulai jam 7 malam Senin yang akan datang. Kita masih akan membahas tentang Trinitas. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.